Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to podcast MU bersama saya Mia Alkaf. Hari ini aku seneng banget finally kedatangan seorang mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2019. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan seorang ketua SRE Unsri, Society of Renewable Energy. Please welcome Alia Dewi Pritania. Halo Kak Alia. Halo Mia, mungkin aku kenalin diri dulu ya. Boleh banget. Silakan Kak. Halo semua, sebelumnya perkenalin aku Alia Dewi Pritania, biasa dipanggil Alia. Aku di sini dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2019, kampus Indralaya Universitas Sriwijaya. Nah, di sini juga aku sedang diamanahi sebagai ketua atau presiden dari Society of Renewable Energy dari khususnya student chapter di Universitas Sriwijaya untuk kepengurusan 2020-2021. Oke, salam kenal Kak Alia. Iya. Ini gimana Kak kabarnya? Aku alhamdulillah baik, juga masih semangat ya untuk berbagi sama teman-teman My Unsri terutama nih. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak? Kalau sekarang aku lagi ikut riset dalam riset aku sendiri, kemudian juga aku ikut dalam riset untuk dosen dalam proyek dosen, dan juga aku sedang persiapan untuk kerja praktek. Oh gila, keren, kerja praktek guys. Dan untuk organisasi nih Kak, kakak ikut apa aja Kak? Untuk saat ini sebenarnya aku masih fokus di Society of Renewable Energy ya, jadi aku masih fokus di satu SRI aja. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman juga nanti lihat di CV aku cuma aktif di satu organisasi sekarang. Jadi emang fokus ke satu aja ya? Iya, bener banget. Gila. Kalau untuk SRE sendiri itu apa Kak? Bagaimana sistem pengurusannya, kegiatannya? Itu mungkin boleh jelasin dulu Kak ke teman-teman. Oh, jadi sebenarnya teman-teman aku juga mau nyampein info sekalian mungkin branding ya dari organisasi aku yang saat ini, karena teman-teman SRI ini merupakan organisasi yang berdiri saat masa pandemi. Jadi aku bener banget. Jadi di sini aku sekalian mau nge-branding nih buat kenalin semua ke teman-teman semua tentang SRI. Society of Renewable Energy ini merupakan wadah untuk para mahasiswa seluruh Indonesia nih teman-teman, seluruh Indonesia dalam bidang renewable energy atau energi baru dan terbarukan. Dan saat ini udah tersebar di 37 universitas berbeda di seluruh universitas di Indonesia, terutamanya di Universitas Sriwijaya. Dan saat ini di Universitas Sriwijaya sendiri SRI ini udah tahun kepengurusan kedua. Jadi memang baru periode kedua gitu. Masih baru banget dan bener banget. Semangatnya masih membara banget. Iya, tentunya. Oke, kalau untuk ini kan baru mulai ya Kak ya. Mulainya itu dari angkatan Kakak berarti? Enggak, kebetulan angkatan di atas aku, kakak tingkat saya di tahun 2018 itu Kak Nuka Aurelia. Jadi beliau saat ini memang sedang persiapan untuk yudisium ya. Nah, sekarang di kepengurusan saya sendiri itu batch kedua. Aku kemarin juga sempat ikutan di batch pertama tapi kayak gitu. Oh gitu. Untuk SRI sendiri ini mulai dari kepengurusannya itu bagaimana Kak? Apakah seperti organisasi pada umumnya? Karena kan sudah sampai ke luar Indonesia nih Kak. Wah, keren banget nih Kak. Itu gimana Kak sistem pengurusannya? Sistem kepengurusannya sebenarnya kami dibawahi oleh Yayasan IMBE dari seluruh SRI di seluruh Indonesia, dan kami juga disupport langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, jadi saat ini aku di sini sedang diamanahkan untuk di salah satu student chapternya aja. Tapi teman-teman semua kalau misalnya nanti bergabung di SRI nih, teman-teman udah termasuk ke dalam SRI seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan organisasi ataupun komunitas secara nasional gitu. Oke, kalau untuk kekeluargaannya sendiri Kak, apakah ada senioritas mungkin atau bagaimana tuh Kak? Oh, tentunya nggak ada dong di sini, makanya kenapa kita di sini langsung dibawahi langsung oleh yayasan, karena di sini kita tidak memandang usia apalagi gender. Jadi di sini seluruh baik dari stafnya, baik dari kepengurusannya itu tersebar nih angkatannya. Ada yang 2017, ada yang saya sendiri ini saya masih di angkatan 2019 dan bahkan di 2021. Jadi baik staf dan membernya itu dari seluruh usia. Oke, dan di bawah pengawasan juga ya Kak? Bener banget. Oke, kalau untuk
keuntungan yang kakak rasakan saat ini itu apa aja kak? Untuk saat ini ya, karena aku udah bergabung di SRI itu udah kurang lebih 2 tahun nih kalau udah terhitung saat ini. Dari awal aku nih sebenarnya orang yang jarang untuk mengikuti organisasi. Bahkan saat di pas masa kampus ini aja aku baru ngikutin sekitar 3 sampai 4 organisasi atau komunitas dalam Unsri. Jadi ketika aku bergabung di SRI, aku benar-benar ngerasain yang namanya bukan lebih ke passion, tapi sama-sama teman-teman di sini sama-sama ingin berkembang, sama-sama memiliki passion, terutama di renewable energy. Dan aku ngerasa ketika aku masuk ke sini, oh aku ketemu nih sama jati diri aku. Sepertinya memang aku lebih cocok untuk berfokus pada renewable energy. Dimana di sini memang tidak terlalu ditekankan untuk kebersamaannya ya, tapi di sini kami sama-sama mendorong, sama-sama saling support untuk teman-teman, untuk kita semua untuk maju, terutama di renewable energy kayak gitu. Oke, jadi saling support satu sama lain. Iya. Ada saling pengen, wah aku yang lebih jago gitu, nggak ada ya kak? Oh, nggak ada untungnya ya. Keren banget. Kekeluargaannya tuh loh, solidaritasnya itu kencang banget. Oke kak, aku mau tanya untuk prestasi-prestasi yang diraih oleh SRI ini kak. Untuk secara nasionalnya ya, SRI ini sudah bekerja sama dengan Schneider juga. Kalau teman-teman ingin tahu Schneider itu apa, Schneider ini merupakan komunitas internasional secara global di bidang renewable energy. Jadi kami memang sudah disupport dari banyak BUMN juga, SRI. Terutama kalau misalnya saya ingin menceritakan tentang rekam jejaknya SRI Unsri ya, terutama ya, karena saya yang sedang saya pegang ini SRI Unsri. SRI Unsri ini juga disupport sama PT Bukit Asam dan juga oleh PT Pertamina. Sorry kak, itu tambang ya Bukit Asam itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi kami juga udah disupport sama BUMN dalam setiap kegiatan ataupun event yang sedang akan kami lakukan. Kami juga sering mengadakan webinar-webinar kolaborasi, terutama dengan yayasan-yayasan di Indonesia. Contohnya yang sudah kami laksanakan di 1 minggu yang lalu itu ada Yayasan Indonesia Cerah. Kami mengadakan webinar bersama yayasan tersebut, seperti itu. Oh, itu untuk nasional ya kak ya? Kalau yang tidak nasional kak? Yang secara Unsri seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kami disupport sama PTBA dan juga Pertamina, dan juga mengadakan berbagai macam webinar kolaborasi ya sama yayasan-yayasan di seluruh Indonesia. Oke kak, untuk mengatur waktunya nih kak, itu gimana sih kak? Karena kuliah, kemudian jadwal SRI yang mulai padat ya kak, itu gimana sih? How do you manage your time? Sebenarnya nih teman-teman, kalau dari cara pandang aku yang sekarang, aku belum sibuk. Jadi aku belum ada memiliki pandangan nih kalau misalnya teman-teman di sini semua kita belum benar-benar sibuk. Karena apa? Kita bisa memaksimalkan waktu kita sekarang. Jadi untuk memaksimalkan waktu itu sendiri, aku tentunya memiliki yang namanya tingkat prioritas jadi ya gitu ya. Jadi misalnya tingkat prioritas ini tidak dibagi berdasarkan wilayah cakupan ataupun kayak misalnya kuliah dan organisasi ataupun ikut untuk ajang-ajang kayak perlombaan, itu nggak aku bagi kayak gitu, tapi aku bagi lebih ke prioritas waktu dan juga kepentingan aku saat itu. Misalnya di organisasi sama kuliah aku sedang ada ulangan atau udah ujian, sedangkan di organisasi misalnya karena aku sebagai pengurus utama saat ini, misalnya ada suatu event yang sebenarnya sudah ada penanganan langsung oleh para staff lain, jadi misalnya aku lebih memilih untuk kuliah. Jadi selama waktu yang aku bisa manfaatin ini bisa aku maksimalkan, sebenarnya aku benar-benar gak ada waktu sibuk. Jadi sampai saat ini belum ada yang namanya keteteran untuk mengatur waktu itu. Oh, jadi masih terschedule ya kak? Iya, masih aman. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku juga teman-teman, ketika kita memaksimalkan waktu yang kita punya, kita itu benar-benar tidak pernah ada yang namanya di fase sibuk. Karena pasti pernah aja nih kita teman-teman ada yang namanya waktu senggang atau kita cuma sekadar scrolling di HP. Itu sebenarnya kita sedang tidak sibuk kalau di dalam pandangan saya. Jadi ketika kita memaksimalkan waktu tersebut,
tentunya pasti ada aja nih prioritas teman-teman yang sebelumnya harusnya teman-teman kerjain malah ngelindur nih ke pekerjaan lain yang kayak aku sebutin tadi. Jadi sebenarnya teman-teman kita bisa memaksimalkan waktu tersebut kayak gitu. Oke, aku mau tanya nih Kak, masih berhubungan dengan waktu. Itu menurut Kak Alia, apa sih yang ngebuat mahasiswa bisa dibilang ngebuang-buang waktu gitu? Apa sih yang menurut Kakak yang kayaknya kebanyakan mahasiswa itu kayak nongkrong gitu kan, ngebuang-buang waktu, yang padahal mindsetnya tuh wah ini penting gitu Kak. Menurut Kakak gimana tuh Kak? Ini juga pernah aku alami nih. Makasih banget Mia udah bisa bilang ngajakin aku flashback ya. Jadi sebenarnya kita ini kenapa kita masih beranggapan kita ingin membuang-buang waktu tersebut, karena kita masih berpikir kalau kita itu masih memiliki waktu. Kita masih berpikir kalau misalnya tenggat tersebut masih lama, dan juga didukung sama environment kita, didukung sama lingkungan kita. Misalnya ketika teman yang Mia sebutin tadi, misalnya kita sedang nongkrong, pasti kan di situ teman-teman kita semua yang sedang kita lihat sedang santai juga kan. Jadi oh berarti environment aku sekarang sepertinya sedang santai nih. Jadi aku juga nggak ada Kesibukan alert yang benar-benar harus sibuk. Jadi tentunya environment ini benar-benar berpengaruh. Jadi teman-teman mungkin lebih baik diperhatikan juga sekarang lingkungannya seperti apa. Kemudian kenapa kita membuang-buang waktu tersebut? Karena kita berpikir prioritas tersebut masih bisa kita singkirkan. Contohnya kayak gini, misalnya nih teman-teman, kita sedang ada ujian untuk besok nih, misalnya ada ujian untuk besok, terus malam ini kita ada jadwal untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman, misalnya kita tentunya tetap harus ikut kumpul nih. Dan ketika kita ngikut kumpul itu, environment kita tentunya sedang kumpul-kumpul semua ya, nggak ada yang untuk persiapan ujian besok. Kita menggeser prioritas tersebut menjadi prioritas nomor 2, dan sedangkan kita berpikir oh berarti kumpul-kumpul saat ini sekarang sedang prioritas kita sekarang. Jadi kita tidak berpikir, kita tidak menempatkan diri untuk di prioritas tersebut. Jadi kita masih berpikir apa yang harus saya kerjakan saat ini gitu. Oke, jadi tidak hanya di sini Kak Alia tidak hanya membahas cuman mengatur waktu, tapi Kak Alia juga membagikan cara menyenggol sedikit, cara memilih circle ya Kak ya? Oke, masih terkait dengan SRI, aku masih pengen tahu nih Kak, proker utama dari SRI ini apa Kak? Untuk saat ini proker-proker yang sudah kami laksanakan itu proker utamanya udah terlaksanaan semua. Jadi mungkin ini kilas baliknya ya. Proker yang pertama itu seperti company visit. Jadi kami sudah melaksanakan company visit ke Pertamina Geothermal Energy dan juga kayak ke Geodwipa, juga kemarin itu ke Pertamina Riset dan Teknologi. Jadi selain company visit, proker utama kami yang lain yaitu seperti sinergi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa breakdown di Instagram SRI Unsri, jadi sinergi ini merupakan ajang perlombaan untuk tingkat mahasiswa nasional yang berfokus pada renewable energy. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ide atau gagasan di bidang renewable energy untuk mengikuti perlombaan ini gitu. Jadi perlombaannya esai dan juga seperti ini ya kayak paparan gitu juga kemarin itu. Terus selain dari proker tersebut, kami juga sedang melaksanakan ajang-ajang kolaborasi. Dan saat ini kami sedang berkolaborasi juga dengan Pertamina Aset 2. Jadi nanti bisa teman-teman pantengin aja karena bakal ada event lanjutan dengan SRI dengan Pertamina. Pantenginnya gitu. di Instagram ya Kak? Iya, di Instagram @sri.unsri. Oke, mungkin di sini atau di sini gambarnya guys ya. Silakan dicek, dipantengin, diaktifin notifikasinya Kak ya. Oke, boleh banget. Oke, untuk mungkin sistem jabatannya Kak, divisi-divisi dalam SRI ini tuh gimana Kak? Sebenarnya saya juga langsung dibawahi oleh pusat ya. Jadi dari pusat itu ada yang namanya SRI Indonesia, itu sudah presideni juga, ada kepalanya. Kemudian langsung dibawahi untuk student chapternya. Di sini saya student chapter, di presidennya di SRI Unsri. Kemudian di
bawah saya itu nanti akan ada 5 divisi. Divisi ekstra dan internal, juga ada divisi fundraising untuk pengaturan keuangan kami, kemudian ada divisi riset dan inovasi, kemudian akademiknya juga ada. Jadi kami di sini juga berfokus pada riset dan inovasi yang secara langsung dan juga akademik secara mata pelajaran di renewable energy. Kemudian juga ada divisi HRD atau Human Resource Development. Oke, keren banget. Terus untuk rencana kedepannya SR ini gimana, Kak? Oh ya, karena saat ini teman-teman SR ini masih dibawahi atau dinaungi di Yayasan IMBE secara nasional, kami belum memiliki nama resmi di Unsri sebenarnya. Jadi karena kami juga masih berlangsung selama 2 tahun, kami belum menjadi Ormawa ataupun UKM dalam Unsri. Meskipun sudah bernama SRI Unsri. Jadi tentunya rencana kedepannya kami mohon bantuannya juga untuk para teman-teman untuk mensupport kami. Semoga kami dapat menjadi SRI Unsri, UKM ataupun komunitas dalam Unsri yang resmi. Semoga resmi ya, Kak. Oke, cepat resmi terima kasih. dilancarkan. Amin. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton nih di rumah, Kak, boleh dong Kak bagi saran dan pendapat Kakak terkait teman-teman yang mungkin masih punya pemikiran malas berorganisasi, yang enakan kuliah pulang. Boleh diceritain, Kak? Boleh disampaikan? Oke. Teman-teman semua di sini, terutama mahasiswa baru ataupun mahasiswa angkatan 2021 yang saat ini memang sedang dibingungkan nih untuk masuk organisasi atau enggak ya, karena memang bentar lagi bakal banyak open recruitment di berbagai macam organisasi. Jadi gini teman-teman, kalau pendapat dari aku ya sebagai salah satu mantan mahasiswa kupu-kupu, jadi aku sendiri sebenarnya dulu takut untuk mencoba. Itu kesalahan aku dari awal, yang aku sesalin juga sampai sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal teman-teman, aku ikut organisasi itu karena awalnya ikut-ikutan sama teman. Jadi terjerumus nih sebenarnya awalnya. Jadi aku ikut di berbagai macam organisasi awalnya, dan di situ semua organisasi yang aku ikutin ketika di awal saat mahasiswa baru itu tidak ada yang benar-benar aku fokuskan atau aku seriusin. Jadi benar-benar sekadar ikut aja nih aku dulu. Kemudian mungkin karena juga masalah klik-klikan ya gitu teman-teman ya. Jadi ketika aku masuk di SRI, di salah satu organisasi yang aku ikutin tadi, aku bener-bener ngerasa klik nih dari cara kegiatannya, dari eventnya, dari lingkungannya, dari teman-teman yang mendukungnya. Di situ aku ngerasa klik dan aku baru ngerasain, oh ini loh ternyata manfaat yang aku rasain ketika aku ikut organisasi. Jadi untuk teman-teman semua yang masih baru, silahkan teman-teman jajakin semua aja dulu. Silahkan ikutin sebesar-besarnya, saya akan ikutin sebanyak-banyaknya organisasi jika teman-teman punya kesempatan. Karena apa? Nanti di situ teman-teman bakal tentuin sendiri nih, ternyata minat dan bakat aku di mana, ternyata aku lebih suka organisasi yang seperti apa, lingkungan yang seperti apa. Di situ nanti bakal teman-teman tahu yang seperti apa yang mendukung masa depan teman-teman, kayak gitu. Secara nggak sadar itu nentuin jati diri kita sendiri nggak sih? Iya bener banget. Jadi memang masa kuliah ini kan memang untuk mencari jati diri ya. Jadi sayang banget nih kalau misalnya nggak ikut organisasi apa-apa ketika semasa kuliah kayak gitu. Oke, itu dia berbagai tips, pengalaman dari Kak Alia yang sangat luar biasa ini. Sekarang aku mau pertanyaan yang kecil aja sih, pertanyaan santai. Gimana sih Kak rasanya hadir duduk di sini di tim My Unsri ini? Gimana Kak? Oke, tentunya rasanya seneng banget ya ketika dihubungin sama teman-teman My Unsri untuk berbagi, untuk sharing pengalaman aku selama masa kuliah. Dan juga aku bener-bener kagum banget, gak expect kalau misalnya teman-teman My Unsri ini kan baru berdiri di awal tahun 2022, tapi udah dari setupnya, dari kesiapannya, dari teman-teman yang lingkupnya di sini bener-bener keren banget dan udah bener-bener kayak udah siap teman-teman. Jadi aku ngerasa wah teman-teman di sini udah pada keren-keren nih, padahal baru berapa bulan ya. Jadi teman-teman di sini SRI Unsri yang udah jalan 2 tahun tentunya aku berharap bakal lebih keren lagi sih daripada yang saat ini ya. Amin, amin. Gitu. Semoga ya Kak, amin. Dan untuk Kakak juga semoga semakin sukses dan sehat selalu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Alia sudah hadir ke sini, udah nyempetin waktunya untuk sharing-sharing bersama
bersama kami. Oke, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ini bermanfaat banget ilmunya, mulai dari mengatur waktu, mulai dari, dan ini bukti nyata guys untuk yang mungkin masih ragu ya Kak untuk organisasi yang mungkin ikut-ikutan temen gitu. Nah, ini bermanfaat banget. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.